Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mata kuliah perpindahan panas kelas B yang diampu oleh Ibu Rizky Fitria Darmayanti. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang reaktor alir tangki berpengaduk atau yang biasa kita kenal dengan Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dalam video kali ini, kami akan fokus membahas tentang prinsip kerja CSTR, kemudian bagian CSTR yang mengalami perpindahan panas, setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh perpindahan panas pada CSTR, dan pengaruhnya terhadap proses CSTR itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan perpindahan panas atau heat transfer, dan mengurangi kebocoran panas yang terjadi pada CSTR. Sebelum masuk ke prinsip kerja, kita cari tahu dulu definisinya ya. Nah, reaktor itu sendiri adalah sebuah tangki yang di dalamnya terjadi sebuah reaksi yang merubah suatu zat ke zat lainnya. Bisa berupa reaksi kimia ataupun reaksi nuklir. Oleh karenanya, reaktor itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada reaktor kimia dan reaktor nuklir. Nah, reaktor kimia yang terdapat di industri yang paling banyak diantaranya adalah CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Kemudian bagian penting dari CSTR itu sendiri ada dua. Yang paling penting ada dua, yaitu ada tangki dan pengaduk. Karena kalau tanpa tangki dia bukan reaktor, dan bila tanpa pengaduk maka dia bukan disebut sebagai CSTR. Selain itu juga terdapat beberapa komponen penting dalam CSTR. Di antaranya adalah jaket untuk menahan panas agar tidak keluar. Selain itu juga ada pengatur suhu, posisi input-output untuk proses yang kontinu, serta baffle untuk mengatur pola aliran. Upgraded me. Nah, berikutnya CSTR ini sendiri tentunya memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Di antara keuntungannya adalah biaya pembangunannya yang relatif lebih murah. Selain itu proses maintenance yang dilakukan cukup mudah, juga mudah untuk beradaptasi dengan sistem kontrol otomatis dan mudah untuk diatur pada tiap tingkatnya. Adapun kerugiannya antara lain, kecepatan perpindahan panas pada CSTR ternyata lebih rendah dibandingkan dengan reaktor aliran pipa. Selain itu, ternyata CSTR tidak efisien untuk reaksi gas dan reaksi dengan tekanan yang tinggi, serta konsentrasi yang berlangsung umumnya berada pada konsentrasi yang rendah. Uniknya, selain berperan dalam wadah berlangsungnya reaksi, ternyata CSTR juga memiliki fungsi sebagai heat exchanger atau penukar panas. Proses ini terjadi ketika aliran panas pada jaket yang mengelilingi tangki akan meningkatkan temperatur yang ada di dalam tangki. Selain itu, di dalam tangki, pengadukan akan dilakukan terus-menerus untuk menyebarkan panas secara merata dan tentunya untuk mempercepat perpindahan panas yang ada. Prinsip kerja dari CSTR ini sendiri sebenarnya tergolong mudah, yaitu bahan baku dan reaktan dimasukkan bersamaan ke dalam tangki, lalu diaduk dengan pengaduk yang sesuai, ya agar dapat tercampur dengan sempurna dan reaksinya berlangsung secara optimal. Diaduk terus-menerus hingga mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, untuk meningkatkan konversi, maka reaktor disusun secara seri dan dilengkapi dengan pemadam. Sebenarnya, prinsip kerja dari reaktor berpengaduk ini tidak jauh beda dengan reaktor batch. Yang membedakannya hanyalah pengaduk. Saya akan menjelaskan bagian CSTR yang mengalami perpindahan panas. Sebelum itu kita harus mengetahui peristiwa konduksi dan konveksi. Pertama adalah konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi di dalamnya bahan. Arah aliran energi kalornya itu adalah dari titik yang bersuhu tinggi ke titik yang bersuhu rendah. Perpindahan panas secara konduksi ini terjadi pada benda tanpa disertai pergerakan molekul dari benda itu. Panas yang timbul pada peristiwa konduksi ini akan ditransfer pada molekul-molekul yang saling berdekatan. Selanjutnya adalah peristiwa konveksi. Jadi peristiwa konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi di permukaan saja. Pada proses ini yang kita perhatikan adalah bagian dari permukaan bahan dan bagian di sekeliling bahan. Sedangkan bagian dalam bahan itu tidak terlalu kita perhatikan. Perpindahan kalor jenis ini adalah yang paling banyak dipakai di dalam industri kimia. Biasanya konveksi hanya bisa terjadi pada fluida yang mengalir. Sehingga dapat disimpulkan biasanya konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas saja. Pada pemanasan fluida akan terjadi aliran, karena fluida ini tidak langsung berada pada suhu yang tingginya sama. Akibat peristiwa ini akan terjadi sirkulasi, dan sirkulasi ini yang akan nantinya memeratakan panas pada fluida. Jadi perpindahan panas secara konveksi itu merupakan perpindahan panas antara permukaan padatan dan fluida yang bergerak. Nah, selanjutnya fenomena perpindahan panas pada CSTR terjadi di dalam bejana reaktor dan jaket reaktor. Jadi, pada bagian bejana reaktor dan jaket reaktor sama-sama terjadi perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Pemanasan fluida pada jaket reaktor merupakan contoh peristiwa perpindahan panas konveksi. Lalu, perpindahan panas yang terjadi di antara bejana reaktor dan jaket reaktor merupakan contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Yang terakhir, pada bagian dalam bejana reaktor terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah,
selanjutnya faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada GSTR dan pengaruhnya terhadap proses GSTR tersebut. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yaitu yang pertama, proses pencampuran atau mixingnya, yang kedua, jenis aliran fluidanya, dan yang ketiga, ukuran partikel dan luas permukaan. I don't know. Faktor yang pertama yaitu proses pencampuran atau mixing. Proses mixing berfungsi untuk mendistribusikan partikel secara merata, terus membentuk suspensi antara padat dengan cair, dan juga untuk menghindari proses sedimentasi partikel. Selain itu juga mempercepat proses pencampuran pada fluida karena pada fluida tersebut terjadinya perpindahan massa maupun perpindahan energi berupa panas. Faktor yang berikutnya yaitu jenis aliran pada fluida. Aliran yang turbulen dengan laju alir bahan yang tinggi dapat menguntungkan pada proses pencampuran. Sebaliknya, aliran secara laminar dapat menggagalkan proses pencampuran maupun perpindahan panas yang terjadi pada GSTR. Faktor yang terakhir yaitu ukuran partikel dan luas permukaan. Proses pencampuran akan semakin baik apabila semakin kecil ukuran partikel dan juga luas permukaan yang terjadi kontak langsung semakin banyak. Berikutnya pengaruh perpindahan panas terhadap proses pada reaktor. Perpindahan panas yang terjadi akan mengakibatkan fluida menjadi homogen dan kerja dari reaktor akan menjadi lebih efisien. Hal ini disebabkan karena proses pengadukannya terjadi secara cepat karena adanya perpindahan panas dari pengaduk ke cairan atau fluida yang terdapat pada tangki. Kerja alat pengaduk yang tidak berputar secara terus-menerus akan mengalami perpindahan panas yang terjadi dari lingkungan ke jaket, lalu dari jaket ke steam, kemudian dari steam ke tangki pengaduk, terakhir ke dengan cairannya. Hingga alat pengaduk dari reaktor harus terus-menerus beroperasi untuk menghindari ledakan atau eksplod di dalam tangki tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk meningkatkan perpindahan panas pada CSTR. Pertama adalah material. Pemilihan material pada pembuatan CSTR akan berpengaruh pada zat apa yang akan ada pada sebuah reaktor. Beberapa bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan reaktor adalah yang pertama ada austenitic stainless steel, yang kedua ada duplex stainless steel, yang ketiga nickel alloy, dan yang terakhir titanium. Selanjutnya, yang kedua adalah pengaduk. Pemilihan pengaduk dilakukan dalam skala lab dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu aliran konstan persatuan volume dan daya konstan persatuan volume. Setelah mendapatkan pengaduk yang sesuai, reaktor akan di scale up menjadi skala industri. Pengadukan yang baik pada sebuah reaktor akan mengakibatkan perpindahan dalam reaktor tersebut juga semakin baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mengurangi kehilangan panas pada CSTR. Cara mengurangi kehilangan panas pada CSTR dapat dilakukan dengan meningkatkan ukuran reaktor sambil menjaga geometri yang konsisten. Dengan cara ini, laju kehilangan panas akan berkurang. Perpindahan panas sebagian besar dipengaruhi oleh rasio luas permukaan terhadap volume reaktor. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan persamaan A per V sama dengan 1 per V pangkat 1/3. Dengan bertambahnya ukuran reaktor, luas permukaan perpindahan panas persatuan volume berkurang, sehingga laju kehilangan panas juga ikut berkurang. I love watching them. Quote from this video is, love is putting someone else's needs before yours. Yang artinya adalah cinta akan mendahulukan kebutuhan orang lain sebelum diri kamu sendiri. Tapi ingat, cinta tidak hanya kepada pasangan saja, tapi juga bisa kepada orang tua, pengetahuan, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mencintai Allah lebih dari yang lain, maka kita akan mendahulukan Allah dibandingkan diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Like jika bermanfaat, dan silahkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.